Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat kan mengikuti KBM hari ini? Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, berjaga jarak, dan memakai masker tentunya ya. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Renita Rizky Amelia, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk referensi buku yang kita gunakan pada pelajaran hari ini yaitu masih sama ya. Buku Bahasa Indonesia kelas 8 penerbit Intan Pariwara. Yaitu buku LKS yang kalian pegang saat ini. Hari ini kita masih belajar mengenai materi teks berita. Coba masih ingat tidak apa itu pengertian teks berita? Teks berita yaitu teks yang berisi laporan atau informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang telah atau sedang terjadi. Nah, teks berita ini bersifat faktual dan aktual. Faktual itu nyata dan aktual itu terkini. Kemudian pertemuan sebelumnya masih ingat tidak kita belajar tentang apa? Yaitu unsur-unsur teks berita dan simpulan, kemudian tanggapan teks berita. Kita ulas dulu ya materi pertemuan sebelumnya. Unsur-unsur teks berita biasa kita kenal dengan sebutan adiksimba. Apa itu adiksimba? Yaitu apa peristiwa yang diberitakan, kemudian di mana peristiwa tersebut terjadi, kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa tersebut terjadi, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Nah, jadi unsur adiksimba ini ada 6 ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Agar kita mudah memahami, maka kita singkat menjadi adiksimba atau 5W plus 1H. Kemudian simpulan berita. Nah, ketika kita telah membaca berita, kemudian kita telah mencari unsur-unsur adiksimba. Dari unsur-unsur adiksimba tersebut dapat kita buat simpulan berita menjadi satu paragraf. Ya, jadi sebelum membuat simpulan berita itu kita harus tahu dulu apa saja unsur-unsur beritanya, apa saja unsur adiksimbanya, seperti itu ya. Berikutnya tanggapan berita. Nah, sebagai pembaca tentunya kita pasti pernah berkomentar tentang berita. Nah, komentar tersebut atau saran atau sanggahan dari pembaca atau pendengar berita itu masuk sebagai tanggapan berita. Jadi seperti itu ya ulasan materi minggu lalu. Sudah siap belajar materi hari ini? Siap ya pastinya. Oke, hari ini kita masuk pada kompetensi dasar yang baru, yaitu KD 3.2. Memahami struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi, yang didengar dan dibaca dengan cermat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat paham apa itu struktur berita dan juga dapat mempraktikkan bagaimana penempatan struktur berita pada teks berita. Kemudian anak-anak dapat memahami kebahasaan teks berita
dan juga contoh kebahasaannya, contoh kata ataupun kalimatnya, seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu struktur teks berita. Perlu kita pahami bahwa struktur teks berita ini berbentuk piramida terbalik ya, yang mana semakin mengerucut ke bawah itu informasi yang disampaikan semakin tidak penting ya. Jadi dari atas sampai bawah itu judul berita itu penting ya. Kemudian teras atau lead atau kepala berita itu informasi yang paling penting. Kemudian struktur yang ketiga, tubuh berita itu informasi yang penting. Dan yang terakhir ada struktur ekor berita, itu informasi yang kurang penting ya. Jadi silakan kalian perhatikan baik-baik strukturnya ya. Struktur ini berbentuk piramida terbalik. Kemudian penjelasan mengenai struktur teks berita. Yang pertama, judul berita itu merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Jadi ketika kita membaca sebuah judul berita, itu setidaknya kita tahu kan apa itu yang akan apa peristiwa yang akan diberitakan, seperti itu ya kan. Kemudian yang kedua, teras atau lead atau kepala berita. Nah, pada bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Saya ulangi lagi, bagian kepala berita merupakan bagian yang sangat penting dari berita. Biasanya ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Bagian kepala berita ini berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian struktur yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan, sehingga pada bagian ini berisi jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi pada tubuh berita ini biasanya dijelaskan bagaimana peristiwanya atau kejadiannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ekor berita. Pada bagian ini berisi informasi yang kurang penting. Nah, jadi kita ulas lagi ya. Struktur teks berita itu ada 4. Yang pertama, judul berita. Yang kedua, kepala berita. Yang ketiga, tubuh berita. Yang keempat, ekor berita. Dan struktur teks berita ini berbentuk piramida terbalik. Paham ya? Kemudian ini ada contoh penerapan struktur teks berita pada teks yang berjudul 5 siswa SMPK St. Gabriel sabet medali Big Bay Cup Mathematical Olympiad tingkat internasional. Nah, ini yaitu merupakan bagian judul berita. Kemudian teks yang berwarna biru poskupang.com Larantuka sampai di SMPK St. Gabriel Larantuka ini merupakan bagian teras atau lead atau kepala berita. Nah, pada bagian kepala berita ini biasanya berisi atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Apa yaitu mengenai kemenangan SMPK, kemenangan siswa SMPK St. Gabriel pada Big Bay Cup Mathematical Olympiade tingkat internasional. Kemudian siapa yaitu di sini ada kepala SMPK St. Gabriel Larantuka. Kemudian kapan yaitu pada lombanya pada Desember 2019 ya. Kemudian di mana yaitu ini ada di SMPK St. Gabriel Larantuka. Kemudian struktur yang ketiga yaitu tubuh berita. Nah, pada bagian tubuh berita ini dijelaskan mengenai unsur mengapa dan bagaimana. Ini bagian tubuh berita yang
teks yang saya beri warna merah ya. Kemudian teks yang saya beri warna biru ini merupakan bagian ekor berita yang mana merupakan informasi pendukung sehingga termasuk informasi yang kurang penting. Jadi seperti ini ya contoh penerapan struktur teks berita pada sebuah teks. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan ini merupakan bahasa yang digunakan ketika kita menulis sebuah teks berita ya. Yang pertama ada penggunaan verba transitif dan verba pewarta. Perlu kita ketahui, verba itu sama dengan kata kerja ya. Yang pertama, verba transitif merupakan verba yang memerlukan nomina. Nomina itu kata benda, satu sebagai subjek dan satunya sebagai objek. Jadi verba transitif ini memerlukan kata benda yang satu sebagai subjek, satunya sebagai objek. Contohnya pada kalimat Kirana mengunjungi SMP Nusantara. Di sini verba transitifnya yaitu kata mengunjungi karena diapit oleh dua nomina atau kata benda. Coba masih ingat tidak kata benda itu contohnya apa saja? Yaitu ada manusia, tempat, benda atau barang ya. Jadi di sini Kirana itu masuk dalam nomina atau kata benda sebagai subjek. Kemudian SMP Nusantara ini masuk kata benda atau nomina sebagai objek. Kemudian contoh yang kedua yaitu Andi membeli surat kabar terbitan hari ini. Pada kalimat tersebut verba transitifnya yaitu kata membeli. Andi itu nomina atau kata benda sebagai subjek dan surat kabar terbitan hari ini yaitu nomina atau kata benda sebagai objek. Jadi verba transitifnya yaitu kata mengunjungi ya. Kemudian yang kedua, verba pewarta ialah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contohnya, Teguh selaku ketua panitia mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat pelajar terhadap kebudayaan tradisional. Nah, verba pewartanya yaitu kata mengatakan. Karena kata mengatakan ini merupakan kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang akan dijelaskan oleh Teguh selaku ketua panitia. Berikutnya, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Masih ingat kan apa itu bahasa baku? Yaitu bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa baku ini digunakan pada teks berita karena mudah dipahami oleh masyarakat umum. Contoh bahasa baku yaitu ada kata ijazah, izin, gizi, nasihat, tahta, apotek, antre, spray, komplet, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh lainnya ya. Kemudian yang ketiga, kalimat langsung. Ciri kalimat langsung ditandai dengan adanya tanda petik 2 atau tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Biasanya kalimat langsung ini digunakan untuk mengutip pernyataan dari narasumber atau mengutip informasi dari narasumber ya secara langsung tentunya. Contohnya ini kalian perhatikan ya yang teks yang berwarna merah. Ini kan diapit oleh dua tanda petik 2. Kemudian ada keterangan penyertanya yaitu kata Sir M. Verena. Kemudian yang keempat ada penggunaan konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Nah, pada teks berita,
konjungsi atau kata hubung yang biasa digunakan, yaitu konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Dan masih banyak contoh konjungsi temporal lainnya lagi ya. Oke, cukup ya penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Setelah menyimak materi, silakan kalian kerjakan kuis sebagai presensi hari ini. Cukup materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup Bahasa Indonesia kelas masing-masing. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.